Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir. Salatullahi wassalamu ala imamit taibin habibir rabbil alamin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah yang malam ini dibangunkan oleh Allah untuk mengadu kepadanya, untuk memohon kepadanya. Allah senang dengan hambanya yang meminta dan memohon kepadanya. Allah senang dengan hambanya sering mengadu kepadanya. Mari berbanyaklah mengadu dan berbanyaklah untuk memohon kepada Allah, khususnya di saat-saat seperti ini yang Allah tawarkan untuk kita. Mana yang meminta ampun, memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Dan mana yang punya hajat lalu memohon untuk dikabul hajatnya, akan aku kabul. Di saat-saat seperti ini semoga Allah mengampuni kita semuanya dan Allah mengkabul hajat kita, hajat pribadi, hajat keluarga, hajat masyarakat, hajat umat, hajat dunia, hajat akhirat. Tidak ada yang tertinggal. Urusan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Dan mari kita istiqomahkan untuk bisa terus menyempurnakan qiyamul lail, bangun di tengah malam di bulan Ramadan. Sekaligus ini adalah upaya kita untuk membiasakan nanti setelah keluar dari bulan Ramadan, kita akan punya kegiatan rutin terus menerus, yaitu qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan ragu untuk membangunkan keluarga, sanak, kerabat, dan saudara. Nabi memberikan contoh kepada kita. Beliau bangunkan istri beliau, beliau bangunkan keluarga beliau, karena hari ini atau malam seperti ini adalah malam istimewa, malam rahmat, malam pengampunan, malam penuh berkah. Maka sungguh sangat merugi jika ada seorang hamba yang belum rindu, belum berkeinginan untuk bisa bangun di saat-saat semacam ini. Maka perlu kita hadirkan syukur, lagi-lagi syukur. Alhamdulillah, memang kita tidak bisa berkumpul di masjid. Sebagian dari kita nggak bisa pergi ke masjid, akan tapi lihat, Anda bangun di rumah Anda karena permasalahannya bukan Anda tidak bisa ke masjid, bukan Anda tidak mau ke masjid. Permasalahannya adalah Anda tidak boleh ke masjid saat ini karena keadaan. Maka Allah Maha Tahu akan memberikan pahala kepada Anda sempurna. Dengan catatan Anda juga harus hidupkan malam ini di rumah Anda. Biasakan dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda. Masya Allah. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu niat kita. Allah lihat. Allah melihat hati kita. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju kepada Allah. Pada malam-malam sebelumnya kita masih berada di wilayah taubat. Kita ingin berdamai kepada Allah dahulu, dan setelah itu akan kita lanjutkan bagaimana kita berdamai dengan sesama kita. Malam ini adalah kita akhiri pembahasan tentang berdamai kepada Allah, tapi masih dalam pembahasan yang serupa. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa ada makhluk
yang dibenci oleh Allah, dua makhluk. Yang pertama adalah iblis, terkutuk dia, terkutuk. Yang kedua adalah makhluk yang dibenci oleh Allah karena kekurang ajarannya, adalah manusia yang putus asa, tidak bisa melihat agungnya rahmat Allah, tidak melihat luasnya lautan maaf Allah. Maka mari kita sadari semua dari kita, jangan ada yang putus asa karena dosa-dosanya. Jangan putus asa karena dosa-dosa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, jika ia menghadap kepada Allah dengan penyesalannya, dengan permohonan ampun, ketahuilah Allah Maha Pengampun, yang maha luas dengan pengampunannya. Maka ketahuilah Allah akan ampuni segede apapun. Bahkan diberi kabar gembira, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka siapapun yang saat ini bergabung di acara ini, sepahit, segelap, sekelam apapun masa lalu Anda, malam ini harus kita bersihkan. Kita harus bersihkan kita. Kita akan menuju kepada Allah. Siapapun yang punya masa lalu kelam, jangan putus asa dan jangan menunda. Tidak putus asa tapi menunda, khawatir hari esok bukan milik kita, minggu depan bukan milik kita. Khawatir didahului oleh ajal sehingga tidak sempat bertobat, maka akan terhinakan di alam barzah dan hina di padang mahsyar, hina di neraka. Maka siapapun dari kita yang bersalah, kemarin kita sudah berusaha untuk menyadari kesalahan kita dengan banyak merenung tentang dosa-dosa pribadi, dosa mata, dosa telinga, dosa anggota tubuh, dosa syahwat. Setelah kita sampai pada kesadaran bahwa kita banyak dosa dan kita banyak dosa, kita manusia banyak dosa, jangan ragu, pengampunan Allah sangat luas. Yang penting jangan menunda, tulul amal, menunda itu termasuk kejahatan yang baru lagi. Karena itu sombong, seolah-olah dia bisa menjamin umurnya masih ada di hari-hari selanjutnya. Maka siapapun saat ini, detik ini, yang menyadari kesalahan masa lalunya, segera menghadaplah kepada Allah. Memohonlah ampun kepada Allah. Jangan menunda-nunda permohonan maaf. Kita tidak tahu, ada orang seger buger ternyata setelah itu dia terbujur di ruang tengah, ditutup kain, orang pada ngerumuni di sekitarnya karena dia sudah kembali kepada Allah. Orangnya sehat. Maka dari itu mari, jangan ada yang menunda. Jangan ada yang menunda. Saat ini, malam ini kita mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, ketahuilah pengampunan Allah lebih luas dari itu semua. Yang pernah terpeleset dalam zina, sadari itu kehinaan. Kehinaan, manusia tidak punya kehormatan. Berzina ada pintu halal, kenapa harus masuk wilayah haram? Akan tapi begitulah perjalanan manusia yang kadang terpeleset menuruti hawa nafsunya dan mengikuti syaitan, terpeleset dalam zina yang hina dan hina di dunia dan hina di akhirat. Hanya orang-orang rendah yang bisa melakukan perzinaan. Hanya orang kotor yang bisa melakukan perzinaan. Ternodai. Akan tapi ketahuilah, sekotor apapun orang itu, kalau dia segera menghadap kepada Allah dan tidak menunda-nunda permohonan maaf, Allah akan bersihkan. Tidak ada kata kotor, tidak ada kata hina, tidak ada kata rendah, dengan catatan segera mengadu kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan menujulah pintu halal. Halal harus dibuka. Halal sangat mudah. Zaman ini begitu mudahnya orang terjerumus dalam perzinaan. Karena media yang ada di tangannya bisa melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat sementara.
Belum, tidak semua dari yang melihat itu adalah punya pelampiasan yang halal. Bahkan yang punya pelampiasan yang halal pun karena tontonannya tidak benar, merasa tidak cukup dengan yang halal, sehingga melakukan yang haram, dan itu kehinaan. Wanita mulia, laki-laki mulia susah berzina. Susah berzina. Ada seorang wanita namanya Hindun pada zaman Nabi. Dia adalah wanita pangkat, wanita kelas, wanita mulia. Suatu ketika dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, bertemu dengan baginda Nabi, diajak untuk berbaiat. Beliau Hindun dengan wanita yang lainnya datang kepada Rasulullah, dipanggil baginda Nabi untuk berbaiat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kami harus berbaiat untuk apa? Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, berjanjilah kalian untuk beriman kepada Allah dan istiqomah dalam iman. Iya, aku beriman. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak mencuri. Berjanjilah kalian untuk tidak minuman keras. Kami berjanji untuk tidak minuman keras ya Rasulullah. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, berjanjilah kalian, kata Nabi, untuk tidak berzina. Hindun wanita mulia, enggak pernah terlintas di otaknya dan di hatinya istilah zina. Maka di saat oleh Nabi diajak berbaiat agar tidak berzina, protes dia, ya Rasulullah, adaznil hurratu. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami ini melakukan zina? Kami dari keluarga mulia, keluarga terjaga, apakah kebayang kami melakukan zina, selalu kami harus berbaiat untuk tidak berzina? Ya. Adaznil hurratu ya Rasulullah, apakah bisa berzina orang merdeka itu? Orang mulia nggak bisa berzina. Karena dia telah merendahkan dirinya. Kalau dia wanita, bagaimana dia akan membuka jasadnya? Ya, kalau kelihatan wajahnya saja harusnya malu, terlihat badannya malu, bagaimana mau dinodai? Karena dia memang rendah. Yang mau dinodai adalah rendah. Orang mulia nggak bisa melakukan itu. Susah melakukan berzina. Dan ketahuilah, yang pernah melakukan zina kalau tidak segera tobat, dia tidak akan puas dengan 1000 laki-laki, dengan 1000 wanita, karena yang diikuti adalah angan-angannya, hayalannya bersama syaitan, seolah-olah dia lebih baik, seolah-olah dia lebih, sampai kapanpun tidak akan puas. Itu kehinaan syahwat. Tapi yang punya halal, dia akan puas dengan halal, lalu dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Akan tapi ketahuilah, mungkin ada di antara mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, ada di antara mereka hamba yang pernah terpeleset dalam zina. Anda harus sadari kalau itu kehinaan, dan Anda saat itu hina dan hina. Akan tapi ketahuilah, malam ini adalah malam akan Anda tinggalkan kubang kehinaan itu dengan hijrah bertobat menuju Allah. Dan setelah Anda menuju kepada Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Sadari, pintu halal mudah dibuka. Jangan berani-berani mendekati yang haram. Kadang sudah punya halal di rumahnya, akan tapi masih melakukan yang haram. Na'udzubillah, kehinaan di atas kehinaan. Dan dia tidak akan puas dengan apapun dan dengan siapapun, karena apa yang diikuti adalah angan dan hayalnya. Dia punya suami yang halal di rumahnya, dia punya istri yang halal di rumahnya, akan tapi lakukan yang haram. Maka ketahuilah, keharaman yang ia lakukan itu adalah dibarengi dengan hawa nafsu, bisikan syaitan. Dia tidak akan puas, terus dia akan mengembara dengan keharamannya. Kalau tidak segera tobat, dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah dan tidak menemukan kebahagiaan nanti di akhirat. Hanya senang sesaat, akan tersiksa sepanjang masa. Akan tapi ketahuilah, wahai hamba Allah, Allah maha luas dengan pengampunannya. Mari menuju kepada Allah. Orang yang diberi kabar gembira dengan surga Allah yang sangat luas, bukan saja diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, akan tapi juga diberikan kepada sang pendosa, sang pezina, sang pemabuk, sang penjudi yang
kembali kepada Allah dengan bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini adalah kabar gembira bagi yang pendosa dan pendosa. Malam ini kita akan berdamai dengan Allah. Yang pendosa dan pendosa, sadari dosa itu dan ketahuilah Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Masuklah wilayah pengampunan Allah ini. Jangan menunda esok hari, saat ini, malam ini, saat ini, malam ini. Semoga semuanya panjang umur. Akan tapi kita tetap tidak tahu kapan ajal akan tiba. Jangan berani menunda permohonan maaf kepada Allah sampai esok hari. Jangan-jangan malam ini malam terakhir. Kita semuanya tidak tahu dan tidak tahu, maka mengadulah kepada Allah. Hai pezina, ketahuilah zinamu, jadikan itu masa lalu, dan masa depanmu dan saat ini adalah saat tobat. Masa depanmu, masa depan kemuliaan. Dan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dan wahai hamba yang sudah dimudahkan dengan kebaikan dan yang telah dijaga oleh Allah, tidak pernah kenal kemaksiatan, maka ketahuilah jangan pandang orang bermaksiat dengan pandangan merendahkan. Biar dia menandang dirinya dengan rendah lalu tobat, tapi orang lain nggak boleh memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini adalah cara berdamai kita kepada Allah juga. Jangan memandang bezina itu, jangan memandang bejudi itu, jangan memandang pemabuk itu dengan pandangan merendahkan. Ketahuilah hai ahli iman, Allah yang memiliki mereka bisa dirubah. Mereka yang katanya memabuk, yang judi, bezina, kalau Allah kehendaki mereka akan menjadi mulia melebihi daripada yang lainnya. Karena urusannya dengan Allah yang Maha Kuasa. Ini pendidikan bagi yang melihat pezina. Kadang kita begitu merendahkan, ada orang kepleset dalam mabuk dan judi, zina, merendahkan, bahkan kita menggunjingnya. Gunjingan yang kita hadirkan tidak kalah gede kok dosanya dengan zina yang dilakukan. Karena kita menggunjing bezina seperti melakukan itu kehinaan. Naudzubillah. Jangan membicarakan orang-orang yang melakukan dosa itu. Akan tapi justru kita doakan, ya Allah, itu tetanggaku melakukan zina, itu tetanggaku pernah mabuk, itu tetanggaku pernah berjudi. Ya Allah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia, ya Allah. Jangan sekali-kali merendahkan siapapun, kita tidak tahu yang baik di hari ini, yang benar di hari ini. Kalau memang ternyata dianya bukan karena Allah, bisa dibalik esok hari menjadi orang hina dan hina yang semula seolah-olah ahli ibadah, akan tapi setelah itu dia menjadi orang pendosa. Begitu sebaliknya orang yang katanya pendosa dan mendosa, akan tapi karena dia kembali kepada Allah dengan keseriusannya, Allah sambut dan Allah beri pengampunan dan Allah angkat derajatnya. Ada kisah di sana Malik bin Dinar, ada banyak kisah-kisah seperti itu yang semula dengan bermacam-macam dengan perilaku yang tidak baik, tapi setelah kembali kepada Allah beres semuanya. Maka siapapun yang pernah melakukan dosa seperti zina, takutlah kepada Allah. Jangan mendekati zina lagi, jaga mata. Yang pernah berjudi, minuman keras, atau mengumpulkan semua dosa, karena biasanya suatu paket yang berjudi biasanya mabuk, kemudian juga berani berzina, bahkan mungkin lebih banyak dari itu yang dilakukan. Semua dosa dilakukan, akan tapi ketahuilah kita berurusan dengan Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Jangan menunda, anda jangan menunda dengan kejahatan apapun, anda jangan menunda untuk kembali kepada Allah. Dan jangan ragu adukan kesalahan anda. Mungkin ada di antara hamba-hamba terkasih Allah ini masih diuji dengan kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan itu, apalagi maksiat gede. Sekecil apapun kemaksiatan itu, apalagi maksiat gede, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ternyata kita tergolong orang yang masih susah meninggalkan dosa itu, susah meninggalkan riba, naudzubillah. Yang susah meninggalkan kemungkaran itu tanda hamba yang belum dicinta oleh Allah. Yang berat meninggalkan kemaksiatan, tanda hamba yang tidak dikasihi oleh Allah. Yang bermaksiat lalu tidak rindu meninggalkan kemaksiat, itu hamba yang tidak dilihat hatinya oleh Allah. Akan tapi ada hamba yang dia rindu meninggalkan kemaksiatan, biarpun dia belum bisa meninggalkan kemaksiatan, akan tapi kerinduannya dilihat oleh Allah. Dia berurusan dengan riba, tapi dia menjerit setiap malam, menangis. Dan kita menemukan beberapa orang seperti itu.
Setiap ketemu nangis, bahkan kata istrinya setiap malam menangis. Kenapa? Terjerat dalam riba, ingin keluar tapi belum bisa. Tapi menangis dan menangis, tangis itu yang menjadikan Allah mengampuninya. Yang penting harus ada penyesalan. Kemudian adukan kepada Allah. Sebesar apapun dosa, Allah Maha Pengampun. Adukan dan adukan. Bahkan di saat kita masih melakukan keharaman itu, jangan ragu untuk mengadu kepada Allah. Dikisahkan seorang pemuda tiba-tiba ditemukan dia sudah menangis dan banyak sujud di depan mihrab masjid. Lalu sang syekh ini ada seorang syekh yang ada di situ terkaget. Karena wajah pemuda ini adalah tidak asing baginya. Karena pemuda yang sangat terkenal dengan keonarannya. Pemuda yang sangat terkenal dengan kebrutalannya. Dia adalah yang sering buat kejahatan di pasarnya, di kampungnya. Dia pemabuk, dia berjudi, dan yang lainnya. Akan tapi tiba-tiba dia ditemukan dalam keadaan menangis di mihrab masjid. Dan itu bukan hari yang pertama. Dan istiqomah di tempat itu. Lalu sang syekh itu bertanya, "Wahai anak muda, gimana kisahmu kok sampai kau ada di sini? Bukankah engkau adalah orang yang pernah aku lihat di sana dan di sana?" Anak muda itu menjawab, "Betul ya syekh." Lalu sang syekh bertanya, "Bagaimana kisahmu anak muda?" "Pada suatu malam, di saat-saat seperti ini, aku mendengar engkau menyeru di atas mimbar. Terdengar suaranya di mikrofon. Aku mendengar kalimat terngiang di telingaku. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, adukan kepada Allah dan mintalah kepada Allah. Biarpun dirimu masih dikubang kehinaan dosa itu, maka teruslah minta kepada Allah agar diangkat. Biarpun engkau masih dikubang itu, mintalah untuk diangkat. Biarpun masih dikubang itu, mintalah untuk diangkat oleh Allah. Maka Allah Maha Kasih akan diangkat suatu ketika nanti. Aku pun mencoba melakukan apa yang aku dengar darimu ya Syekh. Aku berdoa agar aku dijauhkan dari judi dan minuman keras. 2 tahun aku minta. Bahkan kadang setelah mabuk pun aku minta. Kadang masih dalam keadaan aku di meja judi, aku masih minta, ya Allah, aku masih berjudi, aku ingin meninggalkan judi ini. Dan beberapa waktu yang lalu aku dijadikan benci kepada itu semuanya. 2 tahun prosesnya. Artinya siapapun masih dikubang keharaman, jangan ragu mengadu kepada Allah. Yang repot sombong. Mungkin masih ada urusan dengan riba. Anda masih urusan dengan riba. Jadilah seperti model, ya Allah, entaskan kami dari riba ini ya Allah. Sebut terus, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berserius, serius, yang sungguh-sungguh dengan Allah, Allah akan kasih tunjuk. Adukan ya Allah, aku masih urusan dengan riba ya Allah. Bahkan bukan urusan riba saja, dosa yang lainnya. Karena makna ini adalah makna pengakuan ikrar iktiraf yang luar biasa. A'la maqamil iltisaf, makom tasawuf, makom ihsan, makom ketawaduan kepada Allah yang sangat tinggi adalah di saat kita punya kesadaran. Ya Allah, aku masih punya riba ya Allah. Aku ingin meninggalkan tapi masih belum bisa ya Allah. Ya Allah, setiap malam. Ya Allah, lisanku sering gunjing tetanggaku ya Allah. Padahal sudah aku tahan tapi kadang nggak sengaja ya Allah. Ya Allah, aku sering melihat yang haram dengan mata ini ya Allah. Di toko saya, di perusahaan saya, di pasar saya yang melihat. Adukan setiap malam kepada Allah. Allah Maha mendengar. Kalau tidak dikasih esok hari ya minggu depan. Kalau tidak minggu depan ya bulan depan. Yang jelas adukan semua kesalahan Anda. Semuanya adukan kepada Allah. Bahkan kesalahan yang berat Anda untuk meninggalkannya. Saat ini adukan kepada Allah, jangan sombong. Dan cara mengadunya bukan di depan manusia, di depan Allah secara pribadi. Tidak boleh ada orang tahu, sebab dosa kepada Allah cak tanda diampuninya seorang hamba karena dosa-dosanya kepada Allah. Jika seorang hamba itu malu dosanya dilihat oleh orang, tidak bercerita kepada bangsa manusia. Si bodoh berzina bercerita kepada orang lain. Si bodoh berjudi cerita kepada orang lain. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Ceritakan kepada Allah di kamar sempitmu, di tempatmu yang sunyi dan sepi itu. Adukan ya Allah, aku punya dosa ini dan ini ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Maka kami mengadu kepadamu, ampuni kami, ampuni kami. Jangan sembunyikan ya Allah. Di saat kita menyembunyikan itu tanda kebohongan, kurang tulus kepada Allah. Karena biarpun kita sembunyikan, Allah tetap tahu. Pandangan haram kita setiap hari yang kita lakukan ya Allah.
Maka ketahuilah ini ada hubungannya dengan kesadaran akan dosa. Kesadaran akan dosanya. Sebab banyak orang melakukan dosa tapi dia nggak sadar kalau dosa. Lalu bagaimana dia bisa bertobat? Dosa yang paling dosa adalah orang berdosa tapi tidak pernah merasa berdosa. Maka perlu kita menyadari bagaimana lesan kita, bagaimana telinga kita dengar apa hari ini, bagaimana mata kita dan seluruh syahwat kita, terus dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana tentang bisnis kita, terus lihat. Kemudian setelah itu kita menemukan kekurangan, adukan segera kepada Allah. Biarpun 1000 kekurangan, usulan bisnis nggak jelas, dengan ibu kurang baik, dengan saudara nggak bener, sama tetangga suka nyakiti, judi iya, mabuk iya, semuanya iya. Adukan di tengah malam kepada Allah tanpa ada orang yang lain dengar, tapi Allah Maha mendengar. Ya Allah, kesalahanku yang ini ya Allah, mataku ini ya Allah, tadi siang aku melihat haram 5 kali. Bisa menghitung lumayan dia. Ada orang dosanya banyak nggak bisa lihat. 5 kali pagi aku melihat yang haram, siang pun melihat, setelah asar saya melihat, malam melihat 2 kali. Ya Allah, 5 kali aku melihat keharaman dengan mataku. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah. Kemudian sertakan dengan kebaikan yang Anda niatkan untuk mengangkat dosa, untuk menghentikan kemungkaran. Contoh, Anda bersedekah, berderma. Anda berderma, ya Allah, dengan sedekahku ini, ya Allah, jadikan aku bisa menjaga mataku, ya Allah. Ya Allah, dengan kebaikan yang aku lakukan saat ini, ya Allah, namanya tawasul dengan amal saleh. Ya Allah, dengan ibadah yang aku lakukan ini, ya Allah, aku ingin jaga mataku, ya Allah. Mataku jelalatan, ya Allah, mataku suka melihat yang haram, ya Allah. Setelah tahajud, setelah bangun malam, sholat tahajud, lalu witiran, ya Allah. Lalu ya Allah, wahai saudaraku, ingat dosamu. Setelah witiran, setelah tahajudan, lalu ingat dosanya, ya Allah. Dengan ibadahku di malam ini, aku mohon ya Allah, jadikan siang hari esok aku tidak melihat haram lagi yang itu, ya Allah. Aku ingin menghindar tapi kadang susah, ya Allah. Aku ingin menghindar dari kejahatan itu tapi susah, ya Allah. Dengan kesadaran ngadu kepada Allah, jangan sembunyikan sedikit pun dengan Allah. Bahkan kalau orang sudah pangkat tinggi, disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, tobat bukan taibin. Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha, Allah maha senang, Allah maha senang, sangat senang dengan tawabina, bukan taibina. Kalau taibina orang bertobat, biasa tobat. Kalau tawabina orang tulus meningkatkan tobat dan tobat, tobat dan tobat. Maka tobat sendiri ada martabat. Martabat yang tertinggi adalah tobatnya seperti tobatnya baginda Nabi. Tobat bukan dari dosa, tapi tobat dari kebaikan. Yang kebaikan kok ditobati? Merasa dia belum sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah, mohon ampun kepadamu, ya Allah. Engkau beri kepadaku rizki sebanyak ini, tapi aku harus masih bisa bersedekah 50%. 50%? Ya Allah, kau beri kepadaku kesehatan, ya Allah, tapi aku hanya bisa sholat 20 rakaat, ya Allah, di malam, ya Allah. Kebaikan, istighfar. Ini orang makan tinggi. Ada orang dosa dari dosa gede, tobat dari dosa kecil. Ada orang bertobat bukan dari sebuah dosa, karena hebatnya dia mengoreksi dirinya. Makanya aneh kalau ada orang tidak bisa menyadari dan tidak bisa tahu kesalahannya, maka telah tertutup pintu tobat. Karena dia nggak akan bisa tobat, karena dia tidak bisa melihat kesalahannya. Maka orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang yang dibuka matanya untuk melihat kekurangannya, kemudian dia berbenah. Nasib buruk bagi manusia adalah dia tidak bisa melihat kekurangannya, tapi matanya melek dengan kekurangan orang lain. Kalau orang salah banyak dia bisa melihatnya, tapi untuk dirinya nggak bisa. Naudzubillah. Ingat yang pernah kami sampaikan, syarat tobat adalah namanya menyesal, dan orang tidak bisa menyesal kecuali dia harus menyadari. Kalau nggak sadar nggak akan ada penyesalan. Maka semakin banyak penyesalan yang dihadirkan karena kesadarannya semakin diampuni oleh Allah. Kadang yang dilakukan bukan dosa gede-gede amat, akan tapi baginya ini adalah berat. Yang repot yaitu tadi orang dosa nggak pernah merasa dosa.
Maka adukan semuanya kepada Allah. Semua kesalahan kita kepada Allah. Tadi siang nulis WA untuk apa, bagaimana bunyinya? Kepada lawan jenis, membangkitkan syahwat. Telepon, pandangan mata, telinga mendengar, dan seterusnya. Itu mengarah kepada zina. Kemudian makanan haram, nyakiti tetangga, urusan dengan ibunda, dengan saudara, ingat semuanya. Sehingga kalau orang terbangun kesadarannya, dia susah bermaksiat. Tapi sebaliknya ada orang tuh memang dia banyak salah, tapi nggak sadar. Tertutup, dia nggak bisa melihat kesalahan dirinya, pandai melihat kesalahan orang lain. Maka kurangilah kita melihat kesalahan orang, agar terbuka kesalahan kita. Kalau kita sering melihat kesalahan orang, maka akan tertutup kesalahan kita sendiri. Maka malam ini adalah malam kita koreksi diri, bukan koreksi orang. Tapi kalau untuk orang lain, jika kita melihat orang melakukan kemaksiatan tadi, sudah kami sampaikan, jangan kita rendahkan dia. Akan tapi panjatkan doa, ya Allah, itu tetanggaku melakukan zina, itu tetanggaku melakukan ini, ampuni dia ya Allah, dan tutuplah aibnya. Mari kita semua kembali kepada Allah. Sadari dosa-dosa kita. Jangan putus asa. Dan jangan menunda, jangan bangga dengan dosa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cari sebanyak-banyaknya kesalahan kita, sampai kita menjadi orang yang bisa memohon ampun kepada Allah, bukan karena sebuah dosa pangkat tinggi, bukan karena sebuah dosa di istighfar. Seperti baginda Nabi istighfar bukan karena dosa. Orang-orang soleh istighfar bukan karena dosa. Yang istighfar karena dosa itu ya kelas-kelas kita harus naik pangkat lah setelah ini. Istighfar bukan karena dosa lagi, istighfar karena astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi malam gak bisa bangun malam, Allah, astagfirullahaladzim, saya lupa gak salat duha, astagfirullahaladzim. Oh, istighfarnya bukan sebuah dosa, istighfarnya adalah karena dia kurang di dalam melaksanakan kebaikan, di dalam kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini mari kita lanjutkan dengan munajat. Tapi ingat semuanya, tidak boleh menengok dosanya orang. Itu urusan dia dengan Allah. Tadi hanya sebuah contoh, kita bicara dosa zina, ini adalah contoh. Bukan berarti saya menunjuk kepada si A, si B, si C. Tidak. Mari kita lihat diri kita yang punya kesalahan sebesar apapun, segede apapun, sebanyak apapun. Simpan di dalam diri Anda. Adukan semuanya, sebut semuanya di hadapan Allah, dikunci rampar Anda. Ya Allah, aku pernah begini, ya Allah, di tahun itu, di tempat itu, ya Allah, aku tak, dan puji syukur kepadamu masih kau beri kesempatan untuk hidup sampai hari ini, ya Allah, tidak kau cabut nyawaku waktu itu, ya Allah, alhamdulillah, dan kami sekarang mohon ampuni dosaku yang itu, ya Allah. Oh, gitu. Setelah itu indah, kita berdamai dengan Allah, dan itu pun belum tuntas, belum beres. Kita harus melanjutkan perjalanan kita nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang, bagaimana kita berdamai dengan hamba-hamba Allah. Ya, malam ini perdamaian kita dengan Allah sudah kita selesaikan. Kita sudah damai insya Allah dengan Allah. Yang punya dosa jangan ragu untuk mengadu, kapan saja dan dimanapun Anda berada, adukan sebesar apapun, sebanyak apapun dosa itu. Allah maha luas dengan pengampunannya. Mari kita baca Al-Wiridul Fatih, wirid ringan, ringkas, ya. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang sudah bisa bangun jangan ragu untuk mengingatkan yang lainnya. Mengajak yang lainnya. Bawa semuanya. Jangan sampai Anda baik-baik sendiri. Kita harus mengajak orang lain menuju kebaikan. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung baca zikir. Kita membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah untuk baginda Nabi, sahabat Nabi dan keluarga beliau. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajati fil jannati wa anfa'na bi asrari wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wad dunya wal akhirati
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua adalah untuk para kekasih-kasih Allah, para wali-waliullah. Dan jangan lupa hadirkan guru-guru Anda yang telah mendahului kita. Guru-guru yang telah mendahului kita. Orang tua yang telah mendahului kita. Sanak kerabat yang mendahului kita. Sebut nama-nama beliau. Saya senang untuk Habib Hasan bin Ahmad Bakar Muhammad Sayyid Muhammad Rabini Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad Sayyid Sayyid Habib Idrus Ibn Umar Abdul Qadir Ahmad Sayyid Muhammad Sayyid umumnya Muwatina muwatikum muwatil muslimina jami'an anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumin fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, Fatihah untuk orang yang masih ada, yang masih hidup. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara, hadirkan semuanya. Bahkan orang-orang bermasalah dengan kita pun kita doakan dengan doa kebaikan. Hadirkan, sebut nama-nama mereka, baca wajah-wajah mereka. Ibunda, ayahanda, saudara. Keluarga jangan lupa, suami, istri. Guru-guru yang mengajari kita. Semakin kita banyak mendoakan guru kita, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Semakin banyak mendoakan orang tua, semakin berkah hidup kita. Saudara, Fadil Syekh Habib Abdullah Muhammad Habib Masyaihna masyaikum walidina walidikum ikhwanahum kullu man khatam wal munfikin wal mutabarri'in wal muhsinin mustami'in musyahidin asayfta alaina wa alim futul arifina wa filana wa lahum yahdina wa yahum tabil amarana wa lahum fit ta'ati wa sihhati wa wasi arzaqana wa rizqakum yaqdi hajatina wa hajatin wa li amalana ma lahum waj'al bainana bainahum mawaddatan sawtika wal mutawassilan mal hifdhi wal azmati min az-zallati wal akhda'i fitnati fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita istighfar yang khusyuk, ingat dosa-dosa kita semuanya. Sambil aja istighfar, kembali kita ke masa lalu kita adukan kepada Allah dengan permohonan. Ingat dosa-dosa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
لا الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri, memohon yang khusyuk dengan bahasa apapun. Allah Maha Tahu. Hadirkan semua unek-unek permohonan, pengaduan kepada Allah. Khususnya bahwa orang-orang yang bermasalah dengan kita atau kita mendengar orang bermaksiat, kita doakan dengan doa kebaikan, jangan mendoakan dengan doa kejelekan. Mohonlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, wahai Dat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, pandang orang tua kami dengan kasih sayang-Mu, dengan pengampunan dari-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Kami mohon jaga keluarga kami ya Allah. Jaga keluarga kami adalah keluarga yang jauh dari kemaksiatan. Rindu kebaikan keluarga ahli surga ya Allah. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Dengan anak yang soleh-soleha, soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, masyarakat ini ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jangan Kau jadikan kami penfitnah, pengadu domba. Kami ingin jadi juru damai ya Allah. Kami mohon ya Allah, muliakan kami semuanya. Kami ya Allah yang bergabung di acara ini ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang mereka. Ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, keluarga kami jaga mereka ya Allah. Pesantren ini ya Allah, jadikan pesantren yang penuh berkah, yang Kau ridhoi ya Allah, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan ya Allah anak-anak kami yang belajar ya Allah kemudahan, berikan kemudahan dalam menuntut ilmu,
Berikan ilmu yang manfaat ya Allah. Dan jadikan mereka kelak penerus-penerus dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang bisa berdakwah dengan ilmunya, atau berdakwah dengan hartanya, atau dengan tenaganya, atau dengan panjatan doa, atau dengan pikirannya ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu ya Allah. Kami ingat wajah-wajah anak-anak kami para santri ini ya Allah. Mereka ya Allah meninggalkan orang tua mereka untuk bertahan di tempat ini karena mereka ingin mencari kemuliaan. Berikan kepada mereka kemuliaan yang sesungguhnya ya Allah. Berikan ketenangan di batin mereka ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang terpesona dengan bisikan setan ya Allah. Sudah berada di tempat yang mulia semacam ini lalu rindu keluar ya Allah. Jangan ada yang seperti itu ya Allah. Kami tidak ingin anak-anak kami yang dayang sengsara ya Allah. Kami ingin mereka bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Angkat wabah dari negeri ini ya Allah. Ganti dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau yang menurunkan, sungguh bagimu mudah untuk mengangkatnya ya Allah. Maka kami serahkan kepadamu ya Allah. Angkat ya Allah. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Mereka ya Allah, ya Allah yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dan keluarga mereka ya Allah, dengan segala kebaikan ya Allah. Ibunda kami ya Allah, kami baca wajahnya ya Allah saat ini dengan keriputnya, matanya yang mulai kabur, tubuh lemah, jalan tertatih-tatih. Kadang kami sering mengangkat suara di depan mereka. Maka kami mohon ya Allah, angkat derajat ibunda kami ya Allah. Wafat ampuni yang telah wafat ampuni, muliakan ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Ayahanda kami ya Allah, kami baca wajah mereka ya Allah. Keriput di keningnya ya Allah, karena selalu memikirkan keadaan kami ya Allah. Tubuhnya semakin lemah karena capek ngurus kami ya Allah. Ayahanda kami ya Allah. Jika telah wafat, ampuni, angkat derajatnya. Yang masih hidup jaga ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah. Saudara-saudari kami ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Malam ini ya Allah. Kakak-kakak kami, abang-abang kami, adik kami ya Allah. Yang membantu yang di rumah kami ingat wajah-wajah mereka, muliakan mereka, jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami ya Allah. Itu anak kami yang nomor 1 ya Allah. Anak kami yang nomor 2 ya Allah. Anak kami yang nomor 3 ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka. Anak kami yang nomor 4. Anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7, anak kami yang nomor, ya Allah, itu anak-anak kami. Kami membaca wajah mereka, kami mohon angkat derajat mereka, ampuni, muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, jaga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Malam ini ya Allah, Engkau janjikan di malam seperti ini Engkau akan ampuni dosa kami. Maka kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa anggota tubuh kami, dosa syahwat kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Kami takut memasuki alam barzah dengan membawa dosa. Tidak ada dosa yang dibawa kecuali menjadi sebab dia diseksa. Maka kami tidak ingin mendapatkan seksa di alam barzah. Kami tidak ingin terseksa di padang mahsyar. Kami tidak ingin masuk neraka-Mu ya Allah. Sementara kami banyak dosa ya Allah. Dan yang mati membawa dosa akan merasakan hukumannya. Dan kami tidak ingin merasakan itu ya Allah. Maka kami mohon wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak ya Allah, yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, tapi Engkau Maha tahu ya Allah.
Kami mohon ya Allah yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, ya Allah, pandang dia dengan kasih sayang-Mu ya Allah, bersihkan hatinya ya Allah, jauhkan dari kerinduan untuk melakukan kehinaan lagi ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghentikannya ya Allah. Yang pernah kepleset pada zina, hentikan ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah, jauhkan dari kehinaan dan kekejian zina itu ya Allah. Yang pernah terpleset dalam zina ya Allah, ampuni ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, ampuni ya Allah, tutup aibnya mereka, aibnya ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu ya Allah, zina yang hina di dunia dan zina hina di akhirat ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina ya Allah, buka pintu halal untuk kami ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing mereka ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing bezina ya Allah. Kami sadar mereka perlu dikasihani ya Allah, maka berikan kasih sayang-Mu kepadanya ya Allah. Mereka terjerembab dalam kehinaan ya Allah, hanya Engkau yang bisa mensucikan dan membersihkan dan mengangkatnya ya Allah. Maka ya Allah, ampuni ya Allah. Yang pernah kepleset dalam zina, ampuni dan buka pintu halal. Yang berjudi ya Allah, minuman keras ya Allah, berikan kesadaran mereka. Mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sungguh kami tidak rela jika ada yang mendengar suara ini dia pernah mabuk atau berjudi ya Allah. Kami tidak rela jika mereka terus melakukan kehinaan itu ya Allah. Kami khawatir, takut ya Allah, murka-Mu akan menjadi sebab mereka tersiksa di alam barzah, dari padang mahsyar dan neraka. Maka kami mohon ya Allah, mereka saudara-saudari kami, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami mohon ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Pendosa-pendosa itu ya Allah, ampuni ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami semua ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami tidak ingin kembali kepadamu dengan dosa itu ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, mata ini ya Allah pernah kami gunakan melihat yang haram. Karena keharaman itu ya Allah, jika Engkau ingin menghancurkan mata ini sudah sangat cukup ya Allah. Akan tapi kami mohon, jaga mata kami ya Allah, jangan Kau hukum kami karena dosanya itu ya Allah. Engkau Maha Pengampun, ampuni dosa mata kami ya Allah, dan jaga mata kami ya Allah. Kadang mata kami masih sering melihat yang haram yang berlalu di hadapan kami ya Allah. Kami mencoba untuk menghindar, akan tapi ya Allah, hawa nafsu kami sering mengajak kami untuk melihat yang haram. Maka kami serahkan kepadamu ya Allah, mata kami ya Allah, jaga mata kami ya Allah, sehingga kami tidak punya kesempatan dan tidak bisa melihat yang haram ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah, jaga lisan ini ya Allah, agar tidak berucap kecuali yang Kau ridhai ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah, dosa anggota tubuh kami, syahwat kami ya Allah. Ada dosa yang kami masih sering melakukannya ya Allah, padahal kami juga sadar kalau itu dosa ya Allah. Bahkan di saat kami melakukan dosa, kadang kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Alangkah kotornya kami, alangkah kurang ajarnya kami ya Allah, menyadari dosa akan tapi tidak bisa menghindari dosa ya Allah, menyadari kalau itu dosa tapi tidak bisa menjauhi dosa ya Allah. Itu karena kelemahan kami ya Allah. Kami menyadari, mengerti itu dosa, tapi kami belum bisa menghindar. Maka kami mohon ya Allah, kami adukan kelemahan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk menghindari segala kesalahan dan dosa itu ya Allah. Setiap saat kami akrab dengan dosa ya Allah, setiap saat kami berurusan dengan dosa ya Allah. Sungguh tidak ada satupun yang bisa menghindari dosa kecuali karena rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha luas dengan kasih sayangnya, wahai Zat yang maha luas dengan pengampunannya ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah, di anggota tubuh kami ya Allah, maksiat di usaha kami ya Allah, yang masih berurusan dengan riba hina itu kami mohon ya Allah, angkat ya Allah, ganti dengan modal yang halal ya Allah, bencikan kepada
kepada riba ya Allah itu ya Allah, dan berikan kepada kami dan mereka keinsyafan ya Allah. Jangan sampai kau jadikan kami hamba yang tidak punya insaf, tahu riba haram akan tapi tidak menyadari kesalahannya ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami keinsafan ya Allah, agar kami bisa menyesali dosa itu ya Allah. Seperti yang kau janjikan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Seperti yang kau janjikan melalui lisan kekasihmu Nabi Muhammad, kalau orang bertobat seperti enggak punya dosa ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, tapi kami ingin dosa itu kau hapus ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami tidak ingin meninggal kecuali sudah kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa yang banyak ini ya Allah. Di alam barzah sana ya Allah, hukuman ya Allah, hukuman mengerikan ya Allah. Di padang mahsyar ya Allah, kami tidak ingin membawa dosa di padang mahsyar ya Allah. Akan terhinakan ya Allah siapapun membawa dosa ke padang mahsyar ya Allah. Hari saat itu hari pendosa akan dipermalukan ya Allah. Engkau kau permalukan ya Allah. Kami tidak ingin malu saat itu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Itu ya Allah, dosa yang 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 itu ya Allah. Kami takut hukuman-Mu ya Allah. Kami ingin berdamai dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Jangan disisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Kami takut ya Allah. Ya Allah, dosa hati kami ya Allah, kebencian kepada sesama kami. Kami mohon ya Allah, jika ada hamba-Mu yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, dia itu ya Allah, ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jangan sisakan dendam di hati kami ya Allah. Ganti dengan cinta di antara kami ya Allah. Cinta-cinta ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Dan jadikan ya Allah anak-anak kami para santri ini, mereka adalah kelak ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami semua ahli insaf yang di saat salah menyadari kesalahan dan lalu memohon ampun, dan ampuni kami semua ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بركة الفاتحة. الحمد لله. Masya Allah, mari kita sujud syukur, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita malam ini khususnya, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak bisa menghitung. Mari kita syukuri dengan sujud syukur.
Masya Allah. Masih ada waktu yang ingin lanjutkan untuk mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, dipersilahkan masing-masing, sendiri-sendiri, dilanjutkan. Mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.